dan tidak ada bekas sama sekali bis tersebut menerobos dari jalurnya. Biasanya kalau bis itu oleng atau keluar dari jalur, dari ruas jalan, pasti kan ada bekas-bekasnya, tanaman pada rusak, atau mungkin jalannya itu ada bekas bannya. Tapi itu tiba-tiba ada di tengah hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon, dan pohonnya tidak ada yang rusak sama sekali. Siapa yang mindahin? Tentu jin. Bahkan sempat viral beberapa tahun yang lalu, ada bis yang sedang sedang melaju di jalanan, tiba-tiba nyasar di tengah hutan. Siapa yang mindahin? Dan tidak ada bekas sama sekali bis tersebut menerobos dari jalurnya. Biasanya kalau bis itu oleng atau keluar dari jalur, dari ruas jalan, pasti kan ada bekas-bekasnya, tanaman pada rusak, atau mungkin jalannya itu ada bekas bannya. Tapi itu tiba-tiba ada di tengah hutan yang dikelilingi oleh pohon-pohon, dan pohonnya tidak ada yang rusak sama sekali. Siapa yang mindahin? Tentu jin. Malaikat ngapain mindahin bis? Itu jin, ulah jin. Apa jin bisa mindah-mindah bis, mindah-mindah barang? Bisa. Jelas kok disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 39. Ya, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Allah yang ngabarkan, mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwasanya dulu di zaman kepemimpinan kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, Ifrit pernah menawar-nawarkan dirinya sendiri kepada rajanya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk apa? Untuk mengemban tugas memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari negeri Yaman ke negeri Syam, negeri Sabah, kepada negerinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sabah itu letaknya di mana? Di Yaman. Dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala dijelaskan jarak antara negeri Sabah, yakni negerinya Ratu Bilqis, ke negeri Palestina atau Syam di kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, di era itu ya umumnya itu membutuhkan waktu 4 bulan. 2 hari untuk berangkat ke Sabah, 2 bulan untuk pergi ke Sabah, 2 bulan lagi untuk pulang ke Syam. 4 bulan. Tapi Ifrit diberikan kemampuan Allah Azza wa Jalla untuk apa? Memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam beranjak dari tempat duduknya. Subhanallah, sangat cepat, lebih cepat daripada ekspedisi pengiriman di zaman ini sebelum beranjak dari tempat duduknya. Ini menunjukkan dalil yang nyata bahwasanya jin bisa memindah-mindahkan barang, apalagi memindahkan bis, apalagi memindahkan paku, jarum, pecahan kaca, racun, ya, dari tempat tukang sihir untuk masuk ke dalam tubuh korban-korban santet, tentu dengan ritual-ritual setan yang penuh dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Ini sekilas tentang yang namanya ghaul. Ya, apa tadi? Al-ghaul, yakni penyihir dari bangsa jin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata, la ghaula walakin as-sa'ali. Ya, tidak ada yang namanya hantu, tapi adanya as-sa'ali, atau ada yang menyebutnya as-su'ala. Ya, ada su'ala, ada sa'ali, yang penting
keduanya sama ya, yang menurut penjelasan para ulama as-sa'ali ya, dengan huruf sin yang maftuh berharokat fathah, maknanya adalah para tukang sihir dari kalangan jin. Mereka itu memiliki kemampuan untuk merubah bentuk, menampakkan diri, serta membuat ilusi atau bayang-bayang di mata manusia. Apa di antara contoh-contoh ilusi yang dibuat oleh para tukang sihir dari bangsa jin? Contoh yang nyata kita ambil dari daerah kita sendiri di Banyumas Raya ini. Antum kalau ke arah apa itu namanya, pohon karet itu, hutan karet, kerumbut ya, itu pernah ada mitos yang terdengar kalau ada dokar ya yang ada di hadapan pengendara, jangan ikuti dokarnya. Kalau diikuti dokarnya bisa masuk jurang dan bisa celaka, tapi langsung tututi. Dokar tersebut bukan dokar yang nyata, tapi dokar yang diilusikan oleh setan-setan yang ada di area situ, yang menyebabkan para supir itu hilang fokus, bahkan hilang kendali ketika mengikuti alur laju dari dokar yang diilusikan oleh bangsa jin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan banyak sekali ilusi-ilusi yang bisa mereka tampakkan, bukan hanya berwujud dokar saja, terkadang berwujud rumah megah. Saya ada cerita. Pernah suatu ketika saya menangani pasien di daerah Magelang, Jawa Tengah. Beliau itu dulu beliau punya saudara. Beliau punya saudara ketika tahun 90-an itu masih ngirim-ngirim apa itu namanya, makanan ya, produk mereka sampai ke Bali ngirimnya. Suatu ketika saudaranya ini melewati suatu hutan besar